Nabi Idris dilahirkan sekitar 1000 tahun setelah Nabi Adam. Ia datang pada masa di mana manusia telah berkembang menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar. Namun, mulai melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam dan anaknya, Nabi Syith. Lahir dalam garis keturunan yang suci, Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, melalui garis keturunan Nabi Syith. Nabi Syith adalah putra Nabi Adam yang sangat dihormati dan dipandang sebagai penerus ajaran Nabi Adam setelah wafatnya Habil. Syith mewarisi ajaran tauhid dan ketakwaan dari ayahnya dan meneruskan ajaran itu kepada anak cucunya. Dalam garis keturunan ini, Nabi Idris mewarisi nilai-nilai tauhid yang murni. Nama asli Nabi Idris adalah Akhnuk, Inok dalam Alkitab. Dan nama Idris diambil dari bahasa Arab yang berarti orang yang belajar atau orang yang mempelajari kitab. Nama ini diberikan karena Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, gemar menuntut ilmu, dan mendalami berbagai hikmah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama Idris juga terkait dengan kedudukannya sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep menulis dengan pena. Ketika ia lahir, masyarakat mulai mengalami kemunduran moral dan spiritual. Semakin banyak manusia yang melupakan ajaran-ajaran Nabi Adam, dan di antara mereka mulai muncul orang-orang yang terjerumus pada perbuatan dosa. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyembah berhala. Di tengah situasi ini, keluarga Idris tetap menjaga ketakwaan dan ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Adam dan Syith. Keluarganya memastikan bahwa Idris dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan kesadaran akan kehadiran Allah. Kelahiran Nabi Idris di tengah keluarga yang sangat memperhatikan nilai-nilai ketuhanan ini menjadikannya sangat unggul dalam akhlak dan keilmuan sejak kecil. Berkat bimbingan keluarganya, Idris mendapatkan pendidikan yang baik, diajarkan nilai-nilai ibadah, dan akhlak yang mulia. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang besar dalam memahami kebijaksanaan, belajar menulis, dan mengkaji tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal ini menjadi ciri khas Idris yang kelak mengantarkannya untuk menjadi seorang nabi dan rasul yang istimewa. Selain itu, karena Idris adalah keturunan dari Nabi Syith, ia juga memperoleh perhatian dari para malaikat. Menurut beberapa riwayat, para malaikat seringkali mendekatinya dan memberikan inspirasi kepadanya, terutama ketika Idris mulai dewasa dan menjadi lebih kuat dalam keimanan. Riwayat juga menyebutkan bahwa dari masa mudanya, Idris memiliki fisik yang kuat dan daya tahan yang luar biasa, yang kelak akan membantunya dalam misi dakwah yang berat di tengah masyarakatnya. Dengan demikian, kelahiran dan garis keturunan Nabi Idris bukan hanya menandai kelahirannya sebagai individu yang akan menjalani kehidupan istimewa, tetapi juga sebagai bagian dari rantai suci para nabi yang memiliki tugas membawa manusia ke jalan yang benar. Idris merupakan simbol kekuatan moral, spiritualitas yang mendalam, dan semangat untuk menuntut ilmu, yang semuanya diwarisi dari keturunan para nabi sebelumnya. Pada masa dewasa, Nabi Idris sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman luar biasa akan ilmu dan agama. Sosoknya dihormati karena kebijaksanaan dan keteguhan imannya yang tak goyahkan. Namun, sebuah titik balik besar terjadi dalam hidupnya ketika suatu malam, di tengah kesunyian yang hening dan penuh kedamaian, Nabi Idris menerima wahyu dari Allah. Malam itu sangat berbeda. Saat sedang dalam keadaan khusyuk beribadah, Nabi Idris tiba-tiba merasakan kehadiran yang agung, suatu kebesaran yang melebihi apapun yang pernah ia rasakan. Ia mendengar wahyu langsung dari Allah yang memerintahkannya untuk membawa kebenaran dan menyampaikan pesan-pesan ketuhanan kepada kaumnya. Ini adalah sebuah panggilan yang menandakan bahwa Nabi Idris tidak lagi sekadar orang yang berilmu, tetapi kini telah diangkat sebagai nabi yang akan membawa petunjuk bagi umat manusia. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Idris menerima amanat tersebut. Ia menyadari bahwa menjadi seorang nabi berarti menanggung beban yang sangat berat. Beban untuk membimbing kaumnya yang sudah begitu jauh tersesat. Ia tahu bahwa kaumnya semakin terjerumus ke dalam kezaliman dan dosa. Bahkan banyak dari mereka mulai menyembah berhala. Namun, ia merasa bahwa tugas ini bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan, suatu bentuk kasih sayang Allah yang begitu besar. Di malam itu, Nabi Idris berjanji di hadapan Tuhannya bahwa ia akan menjalankan tugas ini sekuat tenaga, dengan seluruh jiwa dan raganya. Hari demi hari, Nabi Idris memulai misi dakwahnya. Ia tampil di hadapan kaumnya dengan penuh keyakinan, menyampaikan pesan-pesan Allah dengan lantang. Nabi Idris berbicara tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
tentang kehidupan akhirat yang akan menjadi tempat pertanggungjawaban atas semua perbuatan manusia. Dengan kata-kata yang penuh makna, Nabi Idris mengajak kaumnya untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa dan kembali kepada tauhid. Ia menyerukan kepada mereka bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan berhala yang tak memiliki kekuatan. Namun, kaumnya tidak langsung menerima dakwah Nabi Idris. Sebaliknya, banyak dari mereka yang mengolok-olok dan mencemoohnya. Mereka menganggap ajaran tauhid sebagai ancaman bagi kehidupan yang sudah mereka anggap menyenangkan. Para pemimpin kaum yang sudah merasa nyaman dengan kekuasaan dan harta benda menolak untuk mendengarkan. Mereka takut kehilangan kekuasaan jika rakyatnya mulai mendengarkan ajaran Nabi Idris tentang keadilan dan kebenaran. Meski menghadapi penolakan keras, Nabi Idris tidak goyah. Ia menyadari bahwa tugasnya bukanlah untuk memaksa, tetapi untuk menyampaikan. Maka dengan sabar, ia terus berdakwah, menyeru umatnya untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus. Dalam setiap kesempatan, Nabi Idris menekankan pentingnya akhlak mulia dan ibadah. Ia mengajarkan kepada kaumnya tentang kejujuran, kesabaran, serta pentingnya berbuat baik kepada sesama. Ia mengatakan kepada mereka bahwa hidup bukan hanya tentang kepuasan duniawi, tetapi ada akhirat yang menanti, di mana semua perbuatan akan diperhitungkan. Suara Nabi Idris penuh kelembutan tetapi tegas, dan kata-katanya penuh hikmah. Meski banyak yang mencemoohnya, ada juga sebagian yang mulai tersentuh oleh ajarannya. Mereka yang mendengarkan merasakan ketenangan dalam pesan-pesan Nabi Idris. Seakan-akan mereka menemukan kembali cahaya dalam kegelapan yang selama ini menyelubungi kehidupan mereka. Mereka meninggalkan penyembahan berhala dan mulai menjalankan kehidupan dengan penuh ketaatan. Bagi mereka, Nabi Idris bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin, guru, dan pembimbing yang menunjukkan jalan kebenaran. Nabi Idris tidak hanya mengajarkan ibadah semata, tetapi ia juga membawa nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan yang lebih baik. Ia mendorong umatnya untuk hidup rukun, saling tolong-menolong, dan mengutamakan keadilan dalam segala hal. Nabi Idris berusaha menanamkan prinsip bahwa hidup ini harus dijalani dengan cara yang tidak melanggar aturan Allah, bahwa segala tindakan dan keputusan harus dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Bagi Nabi Idris, tugasnya bukan sekadar menyampaikan wahyu, tetapi juga membangun sebuah masyarakat yang mencerminkan kasih sayang dan kebesaran Allah. Di balik ketenangan sosok Nabi Idris, tersimpan kecerdasan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sejak menerima wahyu pertama, Nabi Idris telah mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran Allah, tetapi ia tidak hanya berhenti pada tugas kenabian. Dia juga membawa cahaya ilmu yang melampaui zamannya, memperkenalkan kaumnya pada sains dan teknologi yang masih asing bagi mereka. Sejak muda, Nabi Idris memiliki kemampuan berpikir yang tajam dan ketekunan yang tak tertandingi. Hal ini membawanya pada berbagai penemuan dan inovasi yang mengubah kehidupan kaumnya. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam pengamatan mendalam, mempelajari bintang-bintang dan posisi mereka di langit. Di atas bukit yang sunyi, ia menatap langit, merasakan kebesaran Allah yang terlukis dalam keteraturan semesta. Dari sinilah, ia memahami rahasia perhitungan dan ilmu falak, ilmu yang akan diwariskan kepada umat manusia. Kaumnya memandangnya dengan kagum, tak ada satupun yang mampu memandang langit seperti dirinya, apalagi memahami pola-pola yang tersembunyi di balik cahaya bintang. Pengetahuan ini membuatnya dihormati sebagai sosok yang bijaksana, dan ia menggunakannya untuk membimbing umatnya dalam memahami keagungan Allah lewat ilmu pengetahuan. Namun, kecerdasan Nabi Idris tidak berhenti pada pemahaman tentang alam semesta. Allah menganugerahinya dengan kemampuan membuat alat dan pakaian yang sebelumnya tidak pernah dikenal manusia. Sebelum kedatangannya, manusia hanya mengenal pakaian dari kulit hewan. Tetapi di tangan Nabi Idris, kain mulai ditenun dan pakaian dibuat dengan cara yang lebih nyaman dan indah. Kaumnya menyaksikan proses yang tampak ajaib ketika benang-benang diubah menjadi kain, lalu dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Pekerjaannya bukan hanya sekadar keterampilan, tetapi cara bagi Nabi Idris untuk mengajarkan nilai kemandirian, kerja keras, dan keahlian. Keahliannya ini menyatukan aspek teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah umatnya untuk menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Nabi Idris juga dikenal dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kekuatan yang membuatnya disegani baik oleh teman maupun lawan. Dalam hal keberanian, ia berada di garis terdepan, tidak pernah gentar dalam menghadapi kesulitan. Sosoknya tegap, tubuhnya kuat,
Dan setiap kali ia berbicara, ada kekuatan yang terpancar dari suaranya. Kaumnya melihatnya sebagai pemimpin yang melindungi mereka, seorang ksatria yang tidak takut mempertahankan kebenaran. Bahkan, ia dikenal sebagai salah satu nabi pertama yang terlibat dalam perjuangan fisik demi kebenaran, mempertaruhkan segalanya untuk membela iman dan keadilan. Namun, kehebatan fisiknya hanyalah sebagian dari kekuatan Nabi Idris. Di balik keteguhan dan keberanian itu, ia memiliki kerendahan hati dan kekuatan spiritual yang mendalam. Nabi Idris adalah seorang yang selalu terhubung dengan Allah, menjalani kehidupan dalam doa dan penghambaan yang tulus. Ketaatannya pada setiap perintah Allah tak pernah goyah. Setiap tugas kenabian ia jalankan dengan hati yang penuh cinta dan ikhlas. Ia sering menghabiskan waktu dalam ibadah, merenung, dan mencari kedekatan dengan Sang Pencipta, hingga ia mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Kaumnya melihatnya sebagai sosok yang membawa kedamaian, seorang guru dan pemimpin yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Pada akhirnya, ketaatan, keilmuan, dan pengabdian Nabi Idris membuatnya mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Di tengah kehidupannya yang penuh pengorbanan, Allah memberinya anugerah luar biasa, mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Sebuah kehormatan yang tidak pernah dibayangkan, melampaui segala pencapaian duniawi. Dalam suasana yang sunyi dan penuh keagungan, Nabi Idris diangkat oleh Allah, mencapai derajat kemuliaan yang istimewa. Nabi Idris, yang dikenal karena ketakwaannya, telah menjalani hidup dengan penuh dedikasi pada tugas-tugas kenabiannya. Hari-hari yang ia lalui adalah hari-hari penuh pengorbanan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Ia telah menyampaikan ajaran Allah dengan segala kesungguhan dan membawa kaumnya pada ilmu dan teknologi yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Tetapi, ada satu keinginan yang Nabi Idris simpan dalam hatinya, sebuah keinginan yang mendalam. Ia ingin merasakan kehadiran malaikat maut Israel dan mengetahui tentang kematian. Allah yang Maha Mendengar mengetahui keinginan hati nabinya. Suatu hari, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Idris. Dengan senyum yang meneduhkan, Jibril datang pada Nabi Idris, menyampaikan bahwa Allah akan mengabulkan permintaannya. Hati Nabi Idris berdebar saat mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Israel, sang malaikat maut yang disegani. Ketika saatnya tiba, Israel datang dengan kelembutan, menampakkan dirinya di hadapan Nabi Idris yang menyambutnya dengan penuh hormat. Nabi Idris memandang sosok Israel yang bersinar, namun memiliki ketegasan yang luar biasa. Dalam percakapan mereka, Nabi Idris dengan rendah hati mengungkapkan permintaannya untuk merasakan sedikit dari rasa kematian, bukan karena ia takut, tetapi karena ingin lebih memahami apa yang akan dilalui oleh umatnya nanti. Dengan izin Allah, Israel pun mendekati Nabi Idris dan menyentuhnya dengan sentuhan yang lembut. Dalam sekejap, Nabi Idris merasakan napasnya terhenti, tubuhnya terasa ringan, dan kedamaian yang tak tergambarkan menyelimuti seluruh keberadaannya. Saat itu, ia berada dalam keadaan yang sangat hening, seolah-olah seluruh dunia berhenti, dan ia merasakan pengalaman kematian. Namun, Allah menghidupkannya kembali. Dan ketika Nabi Idris terbangun, ia memahami hakikat kematian dengan kedalaman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pengalaman itu, Nabi Idris memiliki keinginan lain yang ia sampaikan kepada malaikat Jibril. Ia ingin melihat surga dan neraka, ingin memahami keadilan Allah lebih jauh lagi. Atas izin Allah, Jibril membawa Nabi Idris dalam sebuah perjalanan menakjubkan melampaui batas dunia fana. Di tengah kemuliaan dan keagungan, Nabi Idris menyaksikan surga yang penuh keindahan dan kedamaian, tempat yang begitu indah hingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Namun, keindahan itu membuatnya tersadar pada hakikat kehidupan, dan ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh diberi ganjaran yang luar biasa di sisi Allah. Setelahnya, Nabi Idris dibawa ke neraka. Pemandangan di sana begitu menggetarkan. Api menyala-nyala, dengan panas yang tak terbayangkan dan jeritan para penghuni neraka terdengar, menggambarkan penderitaan yang amat sangat. Dari sana, Nabi Idris menyaksikan bahwa keadilan Allah tidak pernah salah. Neraka adalah balasan bagi mereka yang mengabaikan kebenaran, yang menolak petunjuk Allah dan hidup dalam kesesatan. Pengalaman ini memperkuat iman Nabi Idris dan membuatnya semakin memahami tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Setelah menyaksikan surga dan neraka, Nabi Idris tidak kembali ke dunia seperti sebelumnya. Dalam ketaatannya yang luar biasa dan kemuliaan yang telah Allah tetapkan untuknya, Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Al-Quran menyebut,
dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Tidak ada lagi tugas duniawi yang perlu ia emban. Hidupnya yang penuh pengabdian dan kedekatan dengan Allah diakhiri dengan sebuah kehormatan tertinggi, menjadikan Nabi Idris sosok nabi yang diabadikan dalam kemuliaan. Demikianlah kisah Nabi Idris yang agung, seorang nabi yang mengabdikan hidupnya pada ilmu, iman, dan pengabdian yang tiada henti. Pertemuannya dengan malaikat maut menjadi awal dari akhir perjalanannya di dunia, dan Allah menyempurnakan hidupnya dengan mengangkatnya ke tempat yang tinggi, memberi kesaksian bahwa ketaatan dan ketakwaannya diterima di sisinya.